Dan di samping itu, setelah kita diridhoi Allah, insya Allah kita pun akan diberikan Allah pahala yang setimpal. Dan kita dalam kehidupan ini berusaha menghindarkan diri kita dari segala bentuk kemurkaan. Karena kemurkaan itu akan menjatuhkan kita ke dalam neraka. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hidayah untuk melaksanakan kebaikan, dan kebaikan itu kita lakukan atas dasar mengharapkan keridhaan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita harus kita sadari, harus kita pahami, dan harus kita waspadai bahwa amal perbuatan kita yang berisi kebaikan itu bisa jadi kita sudah susah payah mengumpulkannya, susah payah kita melakukannya, susah payah kita menjaganya, susah payah kita mengumpulkannya, tapi ternyata akhirnya hilang, musnah, dan tidak tersisa. Karena apa? Karena kita melakukan amalan-amalan yang menghapus kebaikan. Kita lakukan amalan-amalan yang menghapus amal kebaikan kita. Apa amalan yang menghapus amal kebaikan? Yang pertama, murtad. Yang kedua, syirik. Yang ketiga, beramal riya dan sum'ah. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Yang kelima, mengungkit-ungkit pemberian. Yang keenam, meninggalkan sholat wajib, terutama meninggalkan sholat asar. Yang ketujuh, mengkonsumsi khamar, minuman keras. Yang kedelapan, memelihara anjing. Yang kesembilan, bermaksiat ketika dia dalam keadaan sendiri di tempat yang sepi dan dianggapnya itu dosa tersebut adalah legal, dan dia pun menceritakannya kepada orang lain. Yang ke-10 yaitu membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. Inilah 10 amalan yang menghapus amal kebaikan. Yang pertama, murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Siapa saja yang keluar dari agama Islam atau mengganti agamanya menjadi agama lain, maka seluruh amal dan pahala yang ia kerjakan sebelumnya menjadi terhapus dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak ia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini Allah jelaskan dan pastikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartadid minkum an dinih, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, lalu ia mati dalam keadaan kekafiran, faulaika habitus a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu, saudara-saudariku,
Mari kita jaga keimanan kita. Kita jaga agama kita dengan tetap mendengarkan ayat-ayat perintah-perintah Allah, dan kita pun menggunakan akal kita semaksimal mungkin. Maka dengan itu kita akan berikrar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita senang, kita ridho, Allah adalah Tuhan kita, Islam adalah agama kita, dan Muhammad itu adalah Nabi Allah. Allahumma asbahna wa amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inilah zikir dan doa kita yang selalu kita bacakan di waktu setelah sholat subuh dan waktu setelah sholat asar. Mudah-mudahan ini akan meneguhkan hati kita. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana afrik alaina sabara wa tawaffana muslimin. Ya, teguhkanlah hati kami ya Allah dalam kesabaran, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan ketaatan, dalam keadaan kepatuhan kepadamu. InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dosa yang kedua yang menghapus amal kebaikan setelah murtad, yaitu dosanya yang kedua adalah melakukan syirik, menserikatkan sesuatu dengan Allah, menyekutukan Allah dengan berbagai model dan bentuknya, dan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menserikatkan sesuatu dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan sesuatu dengan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Al-Quran surah Luqman ayat 13. Dan kesyirikan ini adalah merupakan penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Kahfi ayat 4-5 Allah menjelaskan itu. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Dan untuk memberikan peringatan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. Mereka katakan Allah mengambil seorang anak, itu sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka sesekali tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Begitu juga nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhruzu min afwahihim. Kaburat kalimatan takhruzu min afwahihim. Alangkah jeleknya. Kaburat kalimatan takhruzu min afwahihim. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka mengatakan Allah itu mengambil anak. Iyakuluna illa kajiba. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta, hoax, berita bohong. Itu tidak benar. Allah itu memiliki sekutu.
Allah itu tidak punya anak, Allah itu tidak diperanakan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang sama dengannya. Kaum muslimin yang kami hormati, maka jangan sesekali kita melakukan kesyirikan, karena syirik itu adalah termasuk dosa besar dan dia bagian daripada amalan yang menghapus kebaikan-kebaikan kita. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 88. Lahabitu anhum. Orang yang melakukan kesyirikan sesuatu dengan Allah, maka itu akan menghapus amalan yang telah mereka kerjakan. Allah itu Maha Esa. Dia tidak mau dimadu. Sedangkan manusia pun tak mau dimadu, apalagi Allah. Oleh karena itu, mari kita jauhi dari diri kita perbuatan syirik ini. Di antara kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat kita adalah mendatangi dukun, peramal, tukang sihir, dan memakai jimat. Kalau kita lihat dalam hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Sufiyah, dari istri Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita bersabda, man ata'arrafa fasalahu an syai'i fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal, lalu ia menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Orang yang datang kepada peramal dan dia benarkan dan dia menanyakan sesuatu kepadanya, lalu dibenarkannya, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 malam. Barang siapa yang mengenakan jimat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyempurnakan hajatnya. Dan barang siapa yang mengenakan wadu'ah, jimat batu pantai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad yang bersumber dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Orang yang menggantungkan memakai jimat, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tabrani, Al-Hakim dari Uqbah bin Amir Al-Zuhaini radhiyallahu anhu. Siapa orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal paranormal, kemudian membenarkan apa yang telah dikatakannya, maka orang tersebut telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kesyirikan ini, saudaraku, mari kita hindarkan, karena dia adalah merupakan kezaliman yang besar, dan itu merupakan penghinaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu la tusyriku bihi syai'a, tidak ada yang sekutu baginya. Kemudian yang ketiga, amalan yang menghapus kebaikan adalah kita melakukan beramal riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya itu adalah memperlihatkan suatu amal ibadah agar dipuji orang lain.
Maka saudaraku yang sering mengupload foto kegiatan-kegiatannya, walaupun kegiatan itu kegiatan-kegiatan kebaikan, maka perbaiki niatnya, luruskan niatnya. Ya, upload foto itu niatnya siar agama. Ada kaum ibu yang mengupload fotonya sedang mengaji, mengikuti pengajian, itu bagus, siar agama. Mudah-mudahan yang melihat foto itu mereka pun tertarik untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, dan mungkin lebih baik lagi. Hati-hati dalam mengupload foto, itu bisa jadi nanti ria, memperlihatkan amal ibadah kita kepada orang lain, yang tujuannya untuk dipuji orang lain, likes, minta di komen, bahkan subscriber, follow, ya. Nah, jadi ini saudaraku, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan membersihkan niat kita. Kita lakukan itu bukanlah ria, tapi niatnya adalah dalam rangka wa amma binikmati rabbika fahaddis. Adapun nikmat-nikmat Tuhanmu hendaklah engkau selalu bicarakan. Artinya kita sampaikan supaya orang tertarik untuk melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik lagi dari apa yang kita lakukan. Dan membicarakan kebaikan-kebaikan itu merupakan bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira, kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa beramal ibadah. Kita upload fotonya di media sosial, itu dalam rangka rasa syukur. Tapi hati-hati saudaraku, perbuatan riya. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Allazina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Celaka orang yang berbuat riya. Celaka orang yang berbuat riya. Seperti ada orang yang bersedekah, dia sengaja itu di depan umum, dan tujuannya adalah untuk mengharapkan pujian manusia. Dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Kallazi yunfiku malahu riya'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Orang yang menginfakkan hartanya karena riya dan dia tidak yakin kepada Allah dan tidak yakin hari kiamat, maka perumpamaannya adalah orang yang seperti batu yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, lalu menjadilah dia bersih, hilanglah semua tanahnya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir.
Orang yang beramal riya hilang amal kebaikannya. Seperti ada tanah di atas batu, kemudian tiba-tiba datang hujan yang lebat, akhirnya pun tanah itu pun hilang. Seperti itulah orang yang beramal riya. Hindarkan saudaraku beramal riya, tapi silakanlah melakukan syiar agama yang niatnya adalah untuk memancing orang untuk lebih banyak, lebih mencontoh amal kebaikan kita, dan untuk lebih motivasinya berbuat yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Jangan sekali-kali riya. Man sam'a sam'allahu bihi. Ada yang kedua, itu penyakit sum'ah. Penyakit sum'ah ini adalah menceritakan amal ibadah dan kebaikannya yang ia kerjakan dengan tujuan agar dipuji. Kalau riya memperlihatkan, kalau sum'ah menceritakan. Dia menceritakan semua kebaikan-kebaikannya yang tujuannya hanyalah untuk dipuji orang. Man sam'a samallahu bihi. Siapa yang memperdengarkan, menceritakan amalnya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan bahwa amal itu bukanlah dari Allah. Wa may yura'i yura'illahi bihi. Siapa yang beramal, mempertontonkan, memperlihatkan amal kebaikannya, maka Allah akan mempertontonkan aibnya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu saudaraku, mari kita luruskan niat kita. Kita beramal adalah ikhlas karena Allah. Karena Allah semata. Allahumma inni as'aluka al-jannah, as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami hanyalah mengharapkan ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan neraka. Kemudian amalan yang keempat yang menghapus amal kebaikan, yaitu duroko kepada orang tua. Ukukul walidain. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak terima amal ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang pertama, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dor nedok kondokon niya ahanelin niya tualak. Idokon tola, tapi nda tola mendokon-dokon. Itu berarti kita mengungkit-ungkit pemberian kita. Itu tidak akan diterima amal ibadahnya. Orang yang mendustakan takdir. Orang sekendak takdir, yaitu dia tidak meyakini adanya qada dan qadar. Tidak diyakininya takdir. Dan bahkan apabila terjadi sesuatunya yang tidak sesuai keinginannya, maka dia pun berkeluh kesah dan bahkan berputus asa. Ini termasuklah orang yang mendustakan takdir Allah. Apa yang baik menurut kita belum tentulah baik untuk kita. Tapi apa yang baik, apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Dan itulah yang harus kita ridhoi. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Jangan sesekali saudaraku kita durhaka kepada orang tua. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab dari hamba pada hari kiamat adalah solat. Fa in solahat solaha lahu sa'iru amalih.
Jika solatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya pun baik. Wa im fasada sairu amalihi, dan jika solatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Saudaraku, marilah kita solat. Kita jaga solat, jangan sampai terlewat. Karena jikalau kita solat, tubuh kita pun akan sehat, dan kita pun bekerja semakin semangat. Dan jika kita solat, iman kita pun semakin kuat, dan kita pun akan tulus ikhlas menjalankan syariat Allah yang maha melihat. Terasa diri kita akan terasa dekat. Dan jika kita solat, maka hidup kita sehari-hari kita akan semakin taat, dan ridho Allah pun akan kita dapat. Di hari penghisapan, insya Allah kita pun akan mendapatkan syafaat. Kita masuk surga yang dalamnya kita mendapatkan banyak nikmat. Jika kita solat, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bakiru bi salatil asr fa innan nabiyya qala man taraka salatal asr faqad habita amaluhu. Bersegeralah kalian melakukan salat asar, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan salat asar, maka gugur amalnya pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang kami hormati dan kami banggakan, mari kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan solat, menjaganya, dan usahakanlah kita termasuk yang mendirikan solat. Karena orang yang mendirikan solat itu pasti inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Kaum muslimin yang kami hormati dan kami banggakan, kemudian yang keenam, ini yang terakhir kita sampaikan, amalan yang menghapus dosa, amalan yang menghapus kebaikan, bukan dosa, amalan yang menghapus kebaikan, itu termasuklah orang yang mengkonsumsi khamar. Khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik sedikit atau banyak, baik bentuknya cair, baik bentuknya gas maupun bentuknya padat. Allah mengharapkan berbagai jenis khamr di dunia ini. Tapi kalau ingin minum khamr nanti di akhirat, itu akan halal kalau masuk surga. Karena salah satu minuman di surga itu adalah khamr. Di dunia ini diuji Allah kita untuk tidak meminum minuman khamar, karena khamar ini memberikan efek negatif kepada kesehatan kita. Allah sangat sayang kepada kita. Allah akan melindungi kita dari berbagai datangnya penyakit. Man saribal kham, siapa saja yang minum khamar, lam tuqbalu lahu salatu arba'ina sobahah, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Fa in adalam yaqbalillahu lahu salah arba'ina sobahah, dan jika ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan jika ia mengulanginya, maka solatnya pun tidak akan terima selama 40 hari. Dan jika ia bertaubat, maka Allah pun menerima taubatnya. Sampai 4 kali dia
meminum minuman khamar dan dia pun bertaubat, taubatnya tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia lakukan lagi yang kelima, dia lakukan lagi yang keempat kali, maka Allah tidak menerima taubatnya dan diberikanlah kepadanya minuman dari sungai Khobal. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya, "Wahai Abu Abdurrahman, apa itu sungai Khobal?" Dia menjawab, "Nahrum min sodidi ahlin nar." Khobal itu adalah sungai dari nanah penduduk neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu saudaraku, mari kita hindarkan khamar ini dalam segala bentuknya dan jenisnya, karena ini menyebabkan sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Dan kalau betul-betul kita bertaubat, Allah pun akan menerima taubat kita. Tapi jangan sampai 4 kali bertaubat, tapi ternyata mengulanginya lagi. Kalau kita sudah 4 kali meminum minuman khamar ini dan kita bertaubat dan kita mengulangi lagi, maka kita akan disediakan untuk kita sungai dari nanah yang kita minum nanti dan kita minum di dalam api neraka. Ada 3 orang yang tidak masuk surga, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, para pecandu khamar, dan orang-orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya. Dalam hadis riwayat An-Nasai. Inilah yang mungkin saudaraku yang dapat kami sampaikan dari 10 amalan yang menghapus kebaikan. Yang 6 ini mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita hindarkan, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini tidaklah sia-sia, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaganya dan hindarkan dari perbuatan-perbuatan yang merusak amal kebaikan kita. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.